warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Hatimah Kaharudin. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Jadi media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media dalam bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara. Dan menurut Sanaki pada tahun 2013 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan menurut Arsyad pada tahun 2014 mengartikan bahwa media pembelajaran adalah alat perantara untuk membantu komunikasi pendidik dan peserta didik dalam menyampaikan pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizky Anun Sulfianti, masih dengan topik pengertian media pembelajaran. Munadi mengartikan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari sumber yang terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif. Kemudian, Sumanto juga mengartikan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dan dapat merangsang perhatian, minat, dan perasaan siswa. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Baik, nama saya Andi Triwahini Arif. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat dari media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai 2010 mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua adalah membantu peserta didik dalam memahami materi sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah menciptakan pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya mendengarkan penjelasan gurunya saja. Nah, yang keempat adalah membantu peserta didik untuk melakukan aktivitas berupa mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan memerankan. Nah, selanjutnya menurut Sanaki menyebutkan bahwa terdapat dua manfaat dari media pembelajaran, yaitu bagi guru dan bagi peserta didik. Nah, bagi guru manfaat dari media pembelajaran yakni yang pertama adalah membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang kedua adalah media pembelajaran dapat meningkatkan inovasi pembelajaran. Nah, yang ketiga, media pembelajaran menjadikan pembelajaran di kelas menyenangkan dan tidak tertekan. Nah, sedangkan manfaat dari media pembelajaran bagi peserta didik yaitu yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Nah, yang kedua adalah memudahkan peserta didik dalam berpikir dan beranalisis. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan dan memberikan inovasi peserta didik dalam proses belajar. Nah, serta yang keempat adalah media pembelajaran dapat membuat peserta didik merasa pembelajaran yang menyenangkan dan tidak tertekan atau tidak bosan. Selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran bagi peserta didik. Nah, media pembelajaran berfungsi sebagai yang pertama adalah membantu mempercepat peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua menghilangkan rasa bosan pada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keefektivitasan pada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah mendengar beberapa uraian dari sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa manfaat dan fungsi media pembelajaran ini sangat bervariasi, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Nah, bagi peserta didik, manfaat dari media pembelajaran ini adalah untuk memahami apa isi materi yang telah disampaikan dan meningkatkan motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian manfaat yang dirasakan bagi pendidik adalah media pembelajaran ini sangat membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran. Nah,
Media pembelajaran menurut Haryono ada dua, yaitu media yang dirancang dan media yang tidak dirancang. Media yang dirancang adalah media yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian media yang tidak dirancang yaitu media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dan bisa digunakan dan bisa ditemukan di mana saja. Kemudian yang media pembelajaran menurut Harjanto itu ada 4. Yang pertama adalah media grafis atau media 2 dimensi seperti bagan, foto, poster, grafik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, media 3 dimensi, yaitu media yang memiliki lebih dari 2 sisi, contohnya pop-up, mock-up, diorama, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu media proyeksi, contohnya slide, film, penggunaan HP, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan sekitar dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Misalnya kita berada di alam, kita bisa gunakan apa saja yang ada di alam sebagai media pembelajaran kita. Nah, berdasarkan uraian dari beberapa jenis media pembelajaran yang saya sudah paparkan, dapat saya simpulkan bahwa ada 3 terdapat media peneliti termasuk ke dalam media 3 dimensi berbentuk media verbal yang dapat dipindah tempatkan. Kemudian media yang dikembangkan cenderung berupa alat peraga yang dapat dimainkan oleh peserta didik. Mungkin saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik media pembelajaran. Nah, yang pertama itu tujuan penggunaannya. Nah, tujuan penggunaan media ini terletak pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Nah, tujuan penggunaan media lainnya terletak pada kompetensi dasar-dasar dan indikator yang ingin dicapai. Nah, sasaran penggunaan media ini adalah peserta didik. Jadi harus mengetahui karakteristik peserta baik dari latar belakang, sosialnya, bakat, dan minatnya. Media harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, selanjutnya karakteristik media. Nah, karakteristik media dapat dilihat dari kelemahan dan kelebihannya. Nah, sebelum memutuskan untuk memilih media, lebih baik membandingkan dahulu karakteristik media yang sesuai dengan peserta didik. Nah, selanjutnya waktu. Waktu yaitu dalam membuat media pembelajaran dan alokasi waktu yang tersedia pada saat kegiatan pembelajaran tidak ada gunanya jika memilih media yang sesuai dengan karakteristik tetapi tidak ada waktu untuk mengadakannya. Dan selanjutnya biaya. Faktor biaya saat diperhatikan karena media yang baik belum tentu efektif digunakan dalam pembelajaran dibandingkan dengan media yang murah dan sederhana. Nah, selanjutnya ketersediaan. Ketersediaan media pada kelas tersebut sudah ada atau belum. Nah, media yang dikembangkan sehingga peneliti dapat menentukan media tersebut perlu dikembangkan atau tidak. Oke, terima kasih atas perhatiannya.